istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang Al-Aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka, seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun di penjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yasqi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi, bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata
Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah